Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 9? Semoga kesehatan selalu menyertai kita semuanya ya, amin. Dalam mata pelajaran bimbingan konseling kali ini, kita akan membahas tentang pilihan karir setelah lulus dari SMP atau MTS. Nah, kemanakah kalian nanti setelah lulus dari SMP atau MTS? Nah, setelah kalian lulus dari SMP atau MTS, kalian nanti akan melanjutkan ke MA atau MAK atau SMA atau SMK. Nah, pertanyaan tersebut harus kalian bisa jawab terlebih dahulu. Harus dipersiapkan sedini mungkin dan mulai saat ini. Karena sebentar lagi kalian akan segera melaluinya. Semakin dipersiapkan dengan baik dan diharapkan hasilnya akan semakin optimal atau tidak salah pilih. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar ada SD atau MI, SMP atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah ada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi ada akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Nah, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keamanan, dan khusus. Nah, sekarang kalian telah menyelesaikan pendidikan dasar, ya akan diharapkan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu pendidikan menengah. SMA adalah sekolah menengah atas, SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan jenisnya, sekolah menengah dibagi menjadi dua, yaitu SMA dan SMK. Perhatikan bagian berikut ini. SMA atau MA ada kelompok peminatan. Di antaranya adalah kelompok peminatan matematika atau ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang kedua, kelompok ilmu-ilmu sosial atau IPS. Ketiga, kelompok ilmu bahasa dan budaya atau bahasa. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan ada 8 bidang keahlian. Yang pertama adalah teknologi dan rekayasa, yang kedua bisnis dan manajemen, tiga teknologi informasi dan komunikasi, empat kesehatan, lima agrobisnis dan agroteknologi, enam seni dan kerajinan, tujuh pariwisata, delapan perikanan dan kelautan. Nah, sebelum kalian memutuskan sekolah tujuan yang akan kalian pilih, yaitu SMA atau SMK, kalian sebaiknya sudah memahami betul ciri khasnya, sehingga kalian akan menjadi lebih mantap dan merasa betah belajar di dalamnya setelah selalu termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasi. Untuk menetapkan pilihan tersebut, maka persiapkanlah segala sesuatunya dengan matang atau pertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga, minat, bakat, dan prestasi serta cita-cita masa depan. Jangan menetapkan pilihan karena keterpaksaan atau hanya karena pengaruh teman atau tren. Untuk meraih dan mewujudkan cita-cita kalian di masa depan dimulai atau didasari dari masa saat ini atau setelah kalian lulus dari tingkat pendidikan dasar atau SMP. Sehingga sukses dan tidaknya kalian ditentukan setelah kalian menempuh sekolah menengah pertama. Nah, perhatikan bagian berikut ini. Selanjutnya, tempuh jalan yang paling sesuai dengan cita-cita, minat, bakat, dan kemampuan kalian termasuk kondisi sosial ekonomi keluarga. Ada 3 jalur yang kalian tempuh setelah lulus dari SMP, yaitu jalur ke satu adalah dari SMP terus ke SMA lalu ke perguruan tinggi. Karena pengetahuan yang diberikan di SMA 90% dipersiapkan ke perguruan tinggi. Setelah itu bekerja mengembangkan karir.
harus dipersiapkan betul kondisinya, terutama sosial ekonomi orang tua, kemampuan, bakat, minat, fisik, mental, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Jalur kedua dari SMP ke SMK sesuai pilihan. Secara teori, tamat SMK dipersiapkan untuk bekerja. Karena pengetahuan yang diberikan di SMK 60% berupa praktek dan 40% teori. Jadi setelah tamat SMK, kalian bisa bekerja sesuai bekal keterampilan yang diterima di sekolah. Setelah bekerja, dapat juga melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah yang sesuai dengan bidang yang kalian tekuni. Dan kalau tidak memungkinkan, teruslah mengembangkan karir dalam pekerjaan, mencari pengalaman kerja sebanyak mungkin, dan mengembangkan kreativitas serta sikap profesional. Alternatif lain setelah SMK tidak menutup kemungkinan melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang yang ditekuni di SMK. Jalur ketiga yaitu keberhasilan seorang tidak selalu harus melalui jalur pendidikan formal. Banyak orang yang berhasil dan dalam karirnya hanya bersekolah sampai SMP saja, kemudian bekerja. Dalam bekerja itulah ia belajar sambil mengembangkan karirnya. Jadi yang belum beruntung untuk melanjutkan ke sekolah menengah atau SMK atau SMA tadi, tidak usah berkecil hati. Kalian bisa mengikuti kursus keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan peluang kerja yang ada. Selesai mengikuti kursus atau bekerja, kalian bisa berwira swasta atau setelah lulus SMP langsung kerja apa saja yang penting halal sampai belajar terus dan mengembangkan karir. Mengenal SMA, MA, atau SMK. Yang pertama adalah sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah. Pendidikan sekolah menengah atas atau SMA dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu, kalau kalian memutuskan untuk memilih SMA, kalian harus bersiap-siap untuk belajar lebih rajin lagi, membiasakan diri senang membaca, mengikuti perkembangan iptek, dan juga kalian akan selalu bergelut dengan matematika, bahasa, ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, tujuan pendidikan di SMA ini yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam membangun hubungan dengan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Berdasarkan sistem pengelolaannya, SMA atau MA yang ada dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh swasta. Yang dikelola oleh pemerintah disebut SMA atau MA negeri, dan ada yang dikelola oleh swasta disebut SMA atau MA swasta. Berdasarkan peringkat prestasinya dahulu, standarisasi SMA negeri berbeda dengan SMA swasta. Bila mana kalian berminat untuk melanjutkan ke SMA, perhatikan kriteria berikut ini. Yang pertama adalah berminat kepada SMA atau MA yang kalian pilih. Yang kedua, disetujui oleh kedua orang tua. Yang ketiga, memenuhi persyaratan akademik seperti lulus nilai akhir dan lulus tes masuk bila mana ada tes. Yang keempat, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. Kelima, akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Keenam, memahami betul SMA atau MA yang akan kalian pilih seperti lokasinya, lingkungannya, transportasinya, prestasinya, dan lain-lain. Ketujuh, mengikuti sistem penerimaan siswa baru yang diberlakukan. Kedelapan, persiapkan diri dengan belajar dan berdoa sebanyak-banyaknya, serta menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat. Nah, sebaiknya mulai sekarang kalian mengikuti dan memahami beberapa SMA atau MA terdekat yang peringkat atau passing grade-nya sesuai dengan kemampuan kalian. Setelah itu, karena kalian sudah yakin untuk memilih SMA, maka itu berarti kalian harus melanjutkan ke perguruan tinggi.
maka sebaliknya kalian punya pengetahuan tentang perguruan tinggi. Yang kedua adalah sekolah mengenal kejuruan atau SMK. Nah, pendidikan di SMK dipersiapkan untuk bekerja. Karena itu, kalau kalian memutuskan memilih SMK, maka pikiran kalian harus dipusatkan untuk belajar bekerja, siap mencintai dan menekuni bidang kejuruan, berlatih kreatif dan selalu berusaha menciptakan suatu hasil yang baru atau produktif serta bersikap profesional. Nah, di SMK nanti kalian juga sebaiknya mencermati potensi-potensi apa aja yang bisa dikembangkan pada suatu lingkungan tertentu. Lalu pelajari, kemudian berusaha menciptakan pekerjaan atau usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan tempat di mana kalian berdomisili. Setelah sekolah SMK, kalian harus mengutamakan memiliki fisik mental yang sehat dan kuat, selalu berusaha mengembangkan diri, serta siap berkompetisi. Tujuan pendidikan di SMK yang pertama adalah menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetensi, dan mampu mengembangkan diri. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada masa kini maupun masa yang akan datang. Yang keempat, menyiapkan tamatan yang bermutu agar menjadi warga negara yang lebih produktif, adaptif, dan kreatif. Standar prestasi di SMK berbeda dengan standar prestasi SMA. Standar prestasi SMK diukur berdasarkan diantaranya: yang pertama, bursa kerja atau penempatan dan penyaluran tamatan. Artinya, sejauh mana tamatan SMK bisa diterima pada lapangan kerja sesuai bidang keahlian. Yang kedua, mitra kerja sekolah dan industri. Artinya, sejauh mana dan dengan industri-industri mana saja sekolah menjalin kerjasama. Yang ketiga, prakerin atau praktek kerja industri. Artinya, sejauh mana SMK mengadakan prakerin, apakah berskala regional, nasional, atau sudah sampai tingkat internasional. Nah, untuk kalian yang berminat masuk ke SMK, perhatikan kriteria berikut ini. Yang pertama adalah berminat, yang kedua disetujui oleh kedua orang tua termasuk sesuai sosial ekonominya. Yang tiga, memenuhi persyaratan akademis, antara lain A. Lulus nilai akhir, B. Lulus tes masuk, biasanya meliputi tes akademik, kesehatan, dan wawancara. Yang C. Untuk SMK tertentu diberlakukan persyaratan postur tubuh dan penampilan. Selain itu, ada juga yang menggunakan seleksi pembobotan untuk nilai mata pelajaran tertentu. Yang D. Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orang tua. E. Siap belajar bekerja, kreatif, produktif, dan adaptif. F. Memahami betul SMK dan jurusan atau bidang keahlian yang dipilih, baik lokasinya, lingkungannya, transportasinya, prospek masa depannya, prestasinya, dan lain-lain. Yang G. Mengikuti sistem penerimaan siswa baru sesuai yang diberlakukan sekolah yang akan kalian masuki. H. Persiapkan diri dengan belajar sebanyak-banyaknya dan berdoa serta menjaga kondisi tubuh agar senantiasa sehat dan bersemangat. Nah, tidak ada siapapun yang berhasil mencapai puncak tanpa kerja keras. Nah, untuk kalian yang pengen bisa sampai dengan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian inginkan, bekerja keraslah sampai kalian mampu untuk meraihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.